Ya, sudah direkod. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwah dan ukhti fillah. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kitab kali ini, yaitu Hadis Arba'in, karangan Imam Nawawi ya. Yang pertama, insya Allah kita sebentar lagi akan mendengarkan pemaparan dari Ustadz Topan Setiaripura. Mungkin sekitar berapa menit ya? 50 menit atau 60 menit. Selanjutnya nanti silahkan jika ada pertanyaan langsung saja disampaikan setelah pemaparan dari Ustadz Topan. Baik, waktu dan tempat saya persilakan pada Ustadz Topan. Silakan. Ya, Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah dan akhwat sekalian, Bapak, Ibu-ibu sekalian, insya Allah kita lanjutkan kajian kita untuk mempelajari kembali warisan ulama kita, khususnya Imam Nawawi rahimahullah, imam yang masyhur ya, dengan buku beliau yang kecil. Kita mulai dengan yang kecil, Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah, pekan lalu kita mulai dengan mukadimahnya, dengan pendahuluan, mungkin sedikit. Ini pendahuluan yang kita bahas pekan lalu, ya, bagaimana Imam Nawawi rahimahullah meniatkan dengan bukunya ini untuk menulis hadis-hadis pilihan yang mencakup pokok-pokok utama dari agama. Sekedar mengulang, ya, Imam Nawawi setelah pekan lalu kita bahas, ya, ada hadis tentang keutamaan menghafal 40 hadis, tapi kemudian dibahas itu hadis yang dhaif, meskipun kembali para ulama mencontohkan bagaimana mereka tetap mengamalkan itu, tetap mengumpulkan dan menulis 40 hadis tersebut, ya. Banyak ulama yang dicontohkan, ya, di sini misalnya yang pertama menulis beliau sebutkan adalah Abdullah bin Mubarak, ya, ulama yang ahlul hadis, ya, dan dengan ilmu-ilmu lain yang banyak, ya. Tapi selain hadis tersebut, ya, meskipun beliau sampaikan bahwasannya waqad ittafaqal ulama, ya, ini yang waqad ittafaqal ulama, para ulama telah sepakat ala jawazil amali bil haditsid dhaif fi fadailil amal. Dalam fadilah, dalam amal, keutamaan amal, para ulama sepakat boleh mengamalkan hadis-hadis yang derajatnya dhaif, sehingga hadis tentang keutamaan 40 hadis, mengumpulkan 40 hadis tersebut pada dasarnya bisa diamalkan, meskipun Imam Nawawi menyertakan juga selain itu, ya, maka yang benar-benar menjadi sandarannya adalah hadis seperti misalnya di sini yang membuat beliau bersemangat dan menjadi dorongan beliau untuk menulis kumpulan hadis ini adalah di mana hadis Nabi kita Muhammad SAW, liyuballigh, ini tulisan salah, liyuballigh syahid minkum al-ghaib. Hendaknya orang yang hadir mendengarkan sebuah hadis, apalagi langsung dari Nabi kita Muhammad SAW, ya, supaya dalam hadis ini dimaksudnya adalah para sahabat yang hadir dan langsung mendengar hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, hendaknya menyampaikan, ya, minkum, ya, yang hadir, dan antara kalian menyampaikan kepada al-ghaib, kepada yang tidak hadir. Jadi semangat untuk menyampaikan hadis, ya, tentunya juga dengan memahami dan mengamalkannya. Ini yang menjadi motivasi utama, ya, dan menjadi landasan utama Imam Nawawi menulis hadis tersebut. Kita langsung masuk di hadis yang kedua. Hadis yang pertama di pertemuan kedua kita, ya. Ini dijuduli, mungkin saya perlu memberikan jazakumullah khair kepada Ustadz Rahmat Tena, ya, pengasuh kursus bahasa Arab Al-Husna, ya, di Bandung, yang telah mengkompilasi tulisan PDF hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah bisyarhil muallif. Hadis Arba'in An-Nawawiyah dengan syarah penjelasan muallif, penulis, yaitu Imam An-Nawawi, ya.
karena kalau kita googling di PDF ya, saya ada bukunya tapi agak susah di scan. Kalau kita lihat di PDF di Google ya, ternyata cetakannya kurang baik, dan ini Ustadz Rahmat Tena tadi mengambil dari sebuah dan di PDF-kan dengan layout tertentu. Jazakallahu khair. Kembali ikhwan akhwat sekalian, kita mulai membaca hadis yang ditempatkan pada tempat pertama oleh Imam An-Nawawi. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin, dari Amiril Mu'minin, pemimpinnya kaum beriman, Abu Hafsin, ini kunyah dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Amirul Mu'minin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Amirul Mu'minin Umar ibn Khattab berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan kembali diingatkan ini diantara keutamaan kita hadis ya, atau ilmu syariat secara umum, yaitu seringnya kita mengulang lafal Nabi kita Muhammad SAW, sehingga jangan lupa untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, meskipun di sini tidak tertulis ya. Jadi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar, yaitu Umar mendengar Nabi kita Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Innamal a'mal binniyat. Amal-amal itu hanyalah dengan niat. Ya, maksudnya amal-amal itu hanyalah sah, hanyalah bisa dinilai binniyat, dengan adanya niat. Wa innama, dan hanyalah, likulli imri'in ma nawa, dan bagi setiap orang apa yang akan dia dapat hanyalah apa yang dia niatkan. Ya, secara harfiah seperti tadi dari terjemah enaknya mungkin wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Ya. Jadi ini boleh dibilang isi hadis utamanya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amal itu bergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Untuk menjelaskan ini, Nabi kita Muhammad SAW, dan ini diantara bentuk gaya Nabi kita Muhammad SAW dalam menjelaskan dengan memberi, ya, maka beliau memberi contoh sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Contohnya adalah terkait dengan hijrah. Ya, barang siapa yang hijrahnya ya, dengan niat ila Allahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka hijrahnya tersebut akan dinilai, akan mendapatkan pahala sebagai hijrah yang kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha. Adapun orang yang jika hijrahnya adalah lidunya yusibuha, untuk dunia yang hendak dia kejar, hendak dia dapatkan, awim ra'atin yankihuha, atau wanita yang hendak dia nikahi, jadi dia melakukan hijrah karena mengejar wanita, bukan ilallahi ta'ala, ya ilallahi wa rasulih, maka fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka nilai dari hijrahnya adalah apa yang dia niatkan tersebut. Ya. Inti dari hadisnya, ya, kembali an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Amirul Mukminin Umar, pemimpin kaum muslimin, Abu Hafsin, ini kunyah dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya, Abu Hafs, dan Hafs di sini maknanya adalah singa, ya, di antara nama singa, ya. Jadi bukan Hafsah, ya. Meskipun Umar radhiyallahu anhu memiliki putri bernama Hafsah. Sebagian mengira Abu Hafs
itu diambil dari Hafsah, tapi kemudian di mudzakarkan, ya. Meskipun para ulama kita, diantaranya apa yang disampaikan oleh guru kita, Ustaz Muhammad Yusran Ansar, bahwa penamaan itu tidak tepat. Yang tepat Abu Hafsin memang hafiz dalam makna singa, ya, karena keberanian Nabi Umar radhiyallahu anhu. Dan hadisnya seperti yang tadi. Imam Nawawi dalam bukunya menambahkan, menjelaskan periwayatan hadis ini, rawahul Bukhari. Maaf, boleh kita sebutkan. Oke, kita loncat ke sini. Nah, ini saya beralih ke buku yang coba di-scan, ya. Mungkin nanti dalam perjalanannya akan beralih bolak-balik. Ini dari bukunya. Kalau dari bukunya dilanjutkan, ini masih tulisan Imam Nawawi sampai paragraf kedua ini dalam matan Arba'in Nawawi. Rawahu Imam al-Muhaddisin, diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn al-Bardizbah al-Bukhari. Jadi ini nama lengkap Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan murid beliau Abul Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihaihima. Yang kedua periwayatnya adalah Abul Husain Imam Muslim, ya, dalam kitab sahih mereka berdua, alladaini huma asahul kutub al-musannafah. Dan di mana dua ini menurut Imam Nawawi, ya, dan para ulama juga sepakat, adalah kitab hadis yang paling sahih yang pernah ditulis hingga saat ini. Ya. Dan kalimat ini, ikhwan dan akhwat sekalian, kalimat pernyataan bahwa asahul kutub musannafat, kitab yang paling sahih yang pernah ditulis, terkenal juga disampaikan oleh Imam Syafi'i terhadap kitab Muwatta'nya Imam Malik. Ya, terhadap kitab Muwatta'nya Imam Malik. Tetapi tentu kita paham, Imam Syafi'i ketika menyampaikan itu memang belum ada buku sahihnya Imam Bukhari dan buku sahihnya Imam Muslim, sehingga pernyataan dari Imam Syafi'i juga bisa diterima, ya. Saat itu bisa dikatakan yang sahih saat itu memang tulisan dari Imam Malik, buku Muwatta yang dihafal oleh Imam Syafi'i bahkan di awal ketika belajar kepada Imam Malik. Lanjutnya, ini mulai masuk ke penjelasan oleh Imam Nawawi, dan ini insya Allah ikhwah dan akhwat sekalian, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, yang akan coba kita sama-sama nikmati, coba kita sama-sama lihat apa penjelasan Imam Nawawi sendiri sebagai pengumpul dari hadis-hadis ini. Beliau menyebutkan dalal hadis ala anna niyata mi'yarun litashihil a'mal. Hadis ini menunjukkan bahwasanya niat itu adalah timbangan dalam menentukan benarnya sebuah amal. Benar atau dalam istilah fikih juga maknanya sahnya. Jadi suatu amal itu sah atau tidak, benar atau tidak, pahalanya baik atau tidak, ditentukan mi'yarnya, penentunya adalah niat. Ya. Fahaitsu saluhatin niyah saluhal amal. Maka ketika niatnya baik, maka amalnya menjadi baik. Ya, secara hukum dia menjadi amal yang dan insya Allah mendapat pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haitsu, dan ketika fasadat, ketika niat itu jelek, fasadal amal, maka amal pun menjadi jelek atau bahkan menjadi sia-sia. Ya, dan ini penjelasan yang ringkas dari Imam Nawawi menekankan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa mi'yar, timbangan yang menentukan bagi sahihnya sebuah amal adalah niat. Dan beliau melanjutkan, wa idza wajadal amalu wa qaranathu niyyah. Ketika ada sebuah amal dan disertai dengan niat, maka ada 3 kemungkinan. Ya, jadi Imam Nawawi mengatakan ada 3 kemungkinan. Ya, ini semua 3 ini nanti di bawahnya diterangkan orang-orang yang niatnya benar, ya. Keikhlasan itu beliau bagi 3. Ya, ini masuk kelompok orang-orang yang ikhlas, yang niatnya bagus. Al-awwal, yang pertama, ayyaf'ala dzalika khaufan minallahi ta'ala.
dia beramal, melakukan amal soleh karena apa? Khaufan minallahi ta'ala. Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi ibadatul abid. Dan An-Nawawi rahimahullah menyampaikan ini ibadahnya seorang hamba. Hamba bukan dalam makna hamba Abdullah secara umum, tapi hamba maksudnya hamba sahaya, ya, budak. Ya. Jadi bagaimana budak karena takut kepada tuannya maka dia mengamalkan apa yang diinginkan oleh tuannya. Ya, itu satu sisi. Karena apa? Khaufan minallah. Takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsani, yang kedua, ayyaf'ala dzalika litalabil jannah wassawab. Dia mengerjakan itu untuk mendapatkan surga dan pahala dari Allah SWT. Jadi dia mengerjakan misalnya saum sunnah karena ingin mendapatkan surga Allah SWT dan pahala dari Allah SWT. Boleh? Boleh. Tapi di sini Imam Nawawi mengatakan wa hadhihi ibadatut tujjar. Dan ini ibadahnya para tujjar, para pedagang. Jadi seakan dia berdagang. Tapi tentu alhamdulillah ini juga boleh. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang berdagang atau berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua yang disebut oleh Imam Nawawi. Dan yang ketiga, ayyaf'ala dzalika hayaan minallahi ta'ala. Yang ketiga, dia melakukan, kita baca dulu sampai akhir ya. Ayyaf'ala dzalika hayaan minallahi ta'ala wa ta'diyatan lihaqqil ubudiyyati wa ta'diyatan lisyukri. Dia beramal ya, karena malu, hayaan minallahi ta'ala. Dia malu kepada Allah SWT. Segala nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, wa ta'diyatan lihaq, dan menunaikan hak ubudiyahnya Allah SWT. Jadi dia melakukan amal itu, yang beda dengan yang pertama karena takut, yang kedua karena ingin mendapatkan balasan yang Allah janjikan atau Allah tawarkan, yang ketiga ini hayaan minallah, karena begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan, dia merasa malu kalau tidak beribadah kepada Allah SWT, juga menunaikan hak ubudiyah Allah SWT. Bahwa Allah yang telah memberi semua itu berhak memang untuk dia ibadahi. Wa ta'diyatan lisyukri, dan sebagai penunaian rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Wa yara nafsahu, dan dia juga melihat dirinya ma'adzalik, dengan tiga perasaan tadi, muqassiran, merasa dirinya selalu kurang. Wa yakunu ma'adzalika qalbuhu khaifan, dan hatinya selalu merasa kurang dan merasa takut, li'annahu la yadri, karena dia tidak tahu, hal qubila amaluhu ma'adzalik amla, karena dia tidak tahu apakah amalnya itu diterima oleh Allah SWT atau tidak. Wa hadhihi ibadatul ahrar, dan Imam Nawawi menekankan tentang yang ketiga ini, dan inilah ibadahnya orang-orang pilihan. Jadi seakan Imam Nawawi mengatakan yang ke satu boleh, ya, yang kedua boleh, oke juga, tetapi yang ketiga inilah yang terbaik. Ya. Dan tentu kembali alhamdulillah ketiganya boleh ya. Dan Imam Nawawi melanjutkan wa ilaiha, dan kepada yang ketiga inilah asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lama qalat lahu Aisyah radhiyallahu anha hina qama minal laili hatta tawarramat qadamahu. Ketika kita tahu cerita bagaimana Aisyah berkomentar terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tahajud sampai kakinya bengkak. Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atatakallafu hadza? Apakah ini tidak berlebihan? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Ya, padahal Allah telah memaafkan bagimu apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Ya. Jadi seakan kalau kembali ke gaya jual beli tadi, semua sudah didapat, ya. Enggak usah lagi dibeli karena semua sudah diberikan, seakan-akan oleh penjualnya sudah diberikan. Ya. Kalau dengan gaya khaifan yang takut, sudah ada jaminan tidak akan diadab, sehingga tidak usah takut. Tetapi Nabi kita SAW mengatakan, qala afala akuna abdan syakura. Ya, kalau itu bukankah aku ini layak afala akuna abdan syakura. Kalau memang begitu, maka tentulah aku layak untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tiga ini yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi. Ya, ada yang
khaifan, ada yang takut, ini ibadahnya budak, ada yang ibadahnya pedagang, dan ada ibadahnya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'in kila, dan Imam Nawawi melanjutkan, jika dikatakan hal minal afdali al ibadatu ma'al khauf au ma'ar raja, mana yang lebih bagus, ibadah beserta rasa takut atau beserta rasa harap? Ya, ini saya ditanyakan oleh Imam An-Nawawi yang dalam menjelaskannya. Kila, dikatakan qala al-Ghazali. Imam Nawawi menukil perkataan Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali yang hidup lebih dulu daripada Imam An-Nawawi. Mungkin Bapak Ibu ada gambaran kira-kira sejauh mana Imam Ghazali dan Imam Nawawi. Imam Ghazali meninggal 505 Hijriah. Ya, Imam Nawawi baru lahir 631 Hijriah. Jadi terpaut 100 lebih tahun. Ya. Imam Nawawi menukil perkataan ulama besar yang hidup sebelumnya, Imam Ghazali, yang masyhur tentunya. Imam Ghazali berkata, al-ibadatu ma'ar raja afdalu. Ibadah dengan rasa harap, afdal, lebih baik, li'annar raja yurithu al-mahabbah. Karena harapan itu akan mewariskan, akan melahirkan mahabbah, kecintaan. Wal khauf, sedangkan khauf yurisul qunut, akan melahirkan qunut atau apa? Putus asa. Ya. Itu yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Jika dibandingkan ditanya mana yang lebih baik, ya. Dan Imam Nawawi kembali mengatakan wa hadhil aqsam as-salasah, dan jenis yang di atas itu fi haqqil mukhlisin adalah kondisinya orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Jadi 3 di atas, alhamdulillah, insyaallah masih oke, ya, masih acceptable, masih bisa diterima. Meskipun Masya Allah Imam An-Nawawi mendetailkan kepada kita. Dan mungkin terkadang kita jatuh pada saat tertentu ibadah sebagai hamba sahaya, budak, satu tertentu tujar, dan di saat tertentu sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang ketiga tadi. Ya, itu hal yang pertama. Yang kedua, Imam Nawawi mengatakan wal halu tsani, dan kondisi yang kedua, ayyafala dzalika li talabid dunya wal akhirah. Kalau tadi orang yang ikhlas, meskipun dibagi 3 detailnya, Imam Nawawi melanjutkan yang kedua adalah dia mengerjakan ibadah, ya, tetapi yang dia inginkan adalah 2 hal, akhirat dan dunia. Akhirat dan dunia. Ya, maka Imam Nawawi mengatakan, kembali kita akan coba mencukupkan dengan apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, meskipun mungkin bila ada pendapat lain nanti bisa tambahkan, tapi pada kesempatan ini kita mengambil pelajaran dari ulama besar Imam An-Nawawi di buku ini. Beliau mengatakan fadhahaba ba'du ahli al-ilm ila anna amalahu mardudun. Para ahlul ilm, sebagian ahlul ilm mengatakan bahwasanya amalnya mardudun, tertolak. Ya, wastadalla biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdalil, maaf agak terang ya, berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala fi khabari rabbani, dalam hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala, berkata Allah SWT, ana aghna syuraka'i 'ani syirki faman 'amila 'amalan asyraku fihi ghairi fa ana bari'un minhu. Di dalam hadis qudsi disebutkan Allah SWT mengatakan, saya aghna syuraka, paling tidak perlu terhadap sekutu. Jadi barang siapa yang beramal dan mensekutukan aku dalam amalannya tersebut, mensekutukan yang lain denganku dalam amalannya tersebut, fa ana bari'un minhu, maka saya berlepas diri. Artinya Allah tidak akan menerima amalan tersebut ketika mensekutukannya untuk Allah dan juga untuk yang lain. Ya, insyaallah nanti ada detailnya. Wa ila hadza, Imam Nawawi juga menambahkan, wa ila hadza dhahaba al-Harits al-Mahasibi. Ini ulama lain yang dinukil oleh Imam Nawawi fi kitab Ar-Ri'ayah, dalam kitab Al-Harits Al-Mahasibi ini, di mana ulama ini berkata, faqala al-ikhlas, ikhlas adalah anturidahu bi ta'atihi, ketika engkau menginginkan Allah saja dalam ketaatannya, wala turida siwahu, dan tidak menginginkan yang lainnya. Ya, kembali ini penjelasan dari Imam An-Nawawi rahimahullah menukil pendapat para ulama yang beliau setujui, yang beliau sepakati. Selanjutnya Imam Nawawi juga mengatakan warriya'u
Dan riya, ya, ibadah dengan ingin dilihat oleh orang lain, yang kita kenal, ada dua jenis. Yang pertama, alla yuridu bi ta'atihi illan nas. Dengan ketaatannya yang dia tuju memang manusia. Ya, jadi ini memang manusia yang dia tuju. Wasani, dan yang kedua, ayyuri dan nas wa rabban nas. Yang kedua digabung, manusia dan Rabbnya manusia. Dan Imam Nawawi mengatakan wakilahuma muhbitun lil amal. Dan keduanya muhbitun lil amal, menghapus pahala dari amal tersebut. Jadi seorang misalnya saum sunnah, ya, bukan hanya untuk Allah SWT, tapi untuk Allah dan untuk istrinya misalnya. Karena istrinya, makanya tidak boleh, ya. Di sini wakilahuma muhbitun lil amal. Ya, ingin dilihat oleh istrinya, keluarganya atau lainnya, ya. Dia beramal, dia mengerjakan amal karena keinginan itu. Ya, maka itu muhbitun lil amal, menyebabkan amal itu tidak diterima. Ya. Wa naqala hadzal qaul al-Hafidz Abu Nu'aim fil Hilyah an ba'd salaf. Dan perkataan seperti ini dinukilkan diantaranya Al-Hafidz Abu Nu'aim, ulama lain Abu Nu'aim dalam buku beliau Al-Hilyah, Hilyatul Thalibul Ilm, perkataan yang serupa. Wastadalla ba'duhum ala dzalika aidan biqouli ta'ala, dan selain hadis yang dia sebutkan sebelumnya juga berdalil dengan ayat di surah Al-Hasyr, Al-Jabbarul Mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Bahwa Allah SWT ada Al-Jabbar yang maha berkuasa, ya, maha mengatur, Al-Mutakabbir, dan juga yang maha besar, atau juga maknanya yang maha mutakabbir, bisa dibilang maha sombong, untuk sombong dengan segala kebesarannya. Subhanallah, maksud ya Allah SWT, amma yusyrikun, atas apa yang mereka dengannya, ya, yang mereka sekutukan dengannya. Fakama annahu takabbaru 'ani zaujati wal waladi wasyarik, sebagaimana Allah juga sombong, artinya tidak mau menerima keberadaan Allah, tidak perlu adanya istri, anak, dan juga sekutu. Takabbara ayukabbala amalan usyrika fi ghairi. Maka Allah pun tidak mau menerima amalan yang Allah disekutukan di situ. Ya. Fahuwa ta'ala akbar, maka Allah yang maha besar, wa kabirun, Allah yang maha paling besar, wa mutakabbir, dan maha agung, ya. Maaf, lemahnya diksi atau pilihan kata tadi. Intinya Allah SWT mutakabbir, bahkan sebagian misalkan maha sombong, dan Allah yang satu-satunya berhak untuk sombong. Ya, itu tentang ar-riya. Dan penjelasan tentang tadi menggabungkan itu insyaallah lebih jelas dalam penjelasan selanjutnya. Wa qala As-Samarqindi, ulama lain rahimahullah taala, As-Samarqindi dinukil juga oleh Imam Nawawi di sini untuk menguatkan pendapat di atas, ma fa'alahu lillahi ta'ala qubila. Apa yang dilakukan bagi Allah SWT lillah qubila, akan diterima. Wa ma fa'alahu min ajlin nas rudda. Dan apa yang dikerjakan karena manusia rudda, akan ditolak. Penjelasannya, dan ini Masya Allah ulama kita mencoba untuk yang membaca kita lebih paham, memberikan contoh. Dan contoh ini insya Allah memberi kejelasan kepada kita. Wa misalu dzalika man shalla dzuhur. Barang siapa yang salat zuhur masalan, contohnya. Wa qasada ada'a ma faradallahu ta'ala alaihi. Dan dia memang berniat untuk menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah SWT. Dan ini penting. Niat dia salat memang untuk menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah SWT. Ini maksud Imam Nawawi. Ya. Walakinnahu, tetapi jadi dia berangkat salat karena apa? Menunaikan kewajiban Allah SWT. Ya. Walakin, tetapi ketika dia salat, tawwala arkanaha wa qira'ataha wa husna hay'ataha wa hassana hay'ataha min ajlin nas. Tetapi ketika melaksanakan salatnya, bagaimana dia melakukan salatnya? Dia memanjangkan rukun-rukunnya, dia memanjangkan bacaannya, dia memperbaiki kondisi salatnya min ajlin nas, karena manusia. Misalnya dia ketika salat ternyata orang lain datang, orang lain masuk, maka dia perbaiki. Maka Imam Nawawi benarkan fa aslus shalah maqbulun. Maka asal dari salat itu diterima.
Karena memang asalnya niat dia sholat adalah untuk menunaikan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah SWT. Wa amma tulahu wa husnahu min ajlin nas fa ghairi maqbul. Tetapi panjangnya tadi, bagusnya tadi, itu semua ditolak. Li'annahu qasada bihin nas. Karena, atau qusida bihin nas. Yang dimaksud dengan amalan tersebut adalah manusia. Ya. Tapi poinnya adalah yang inti atau aslul amalnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita bisa pahami kalau dia sholatnya sendiri karena ingin mendapat pujian dari orang, itu aslul ibadahnya, pokok ibadah yang membuat dia melaksanakan ibadahnya, maka tertolak, mardud. Tetapi ketika tadi karena manusianya adalah ketika dia memanjangkannya dan lain sebagainya. Beliau menguatkan kembali dengan ulama lain, wasu'ila Syekh Izzuddin ibn Abdissalam. Ulama besar lain, Izzuddin bin Abdissalam, bahkan beliau bergelar Sultanul Ulama, ya. Beliau ditanya, amman shalla, ada orang yang salat, fatawwala salatahu. Dia memanjangkan salatnya min ajlin nas, karena manusia. Faqala, maka Iz bin Abdissalam menjawab, arju alla yuhbitu amalu. Saya berharap tidak ditolak atau tidak terhapus amalnya. Hadza kulluhu, ini tidak terhapus idza hasalat tasyrik fi sifatil amal. Ketika persekutuan itu dia ingin juga dilihat manusia itu fi sifatil amal, dalam sifat-sifat salatnya tersebutnya. Seperti memanjangkan dan lain. Fa in hasala fi aslil amal, ketika persekutuannya tadi karena selain Allahnya fi aslil amal, dalam pokok amalnya, ketika dia mau salatnya, bi an shallal faridata min ajlillahi ta'ala wan nas, ketika dia salat karena Allah dan karena manusia, salatnya fala tuqbal salatuhu li ajli tas, maka salatnya tidak diterima kalau begitu. Ya, kalau dia datang salatnya memang karena Allah dan karena manusia. Tapi diterima insya Allah kalau sholatnya sendiri karena Allah SWT, ya, maka yang tertolak adalah hal-hal yang dia baikkan dalam melaksanakannya. Ya, dan kembali Iz bin Abdul Salam mengatakan, mengapa ditolak? Li ajli tasyrik fi aslil amal. Ya. Karena ditolak kalau persekutuannya itu dalam aslil amal, dalam pokok dari amal itu sendiri. Dan Imam Nawawi menambahkan, ini poin yang juga penting, wa kama yakunu riya fil amal yakunu fi tarkil amal. Sebagaimana riya terjadi dengan beramal, melakukan amal, yakunu fi tarkil amal. Riya juga terjadi dengan meninggalkan amal. Ya, Masya Allah. Terjadi juga dengan meninggalkan amal. Jadi orang bisa riya karena, oh saya sholat karena ingin dilihat orang. Tetapi bisa juga dia tidak mengerjakan sesuatu, tapi itu termasuknya riya. Imam Nawawi menjelaskan kembali mengutip ulama lain, dan ini tradisi para ulama kita, ya. Dan begitulah ilmu datang dari Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya, kepada para sahabat, para tabiin, atba'ut tabiin, para ulama dan ulama-ulama setelahnya, mereka saling menukil, saling mengambil pelajaran. Qala Fudail bin Iyad, ulama besar lainnya, Fudail bin Iyad mengatakan, tarkul amali min ajlin nas riya'un. Meninggalkan amal karena manusia, itulah riya. Atau bukan pakai itulah lah ya, itu riya. Riya'un. Wal amalu min ajlin nas syirkun. Sedangkan dia beramal karena manusia, Fudail bin Iyad menyebutnya itu syirik. Karena dia beramal untuk manusia. Ya. Tapi yang riya itu, penjelasannya di sini, wal ikhlas menurut Fudail bin Iyad ayyu'afiyakallahu minhuma. Keikhlasan adalah ketika Allah yu'afiyaka minhuma. Allah menyelamatkan Anda dari dua hal itu. Jadi kita mau beramal, ya kita beramal, tidak meninggalkannya hanya gara-gara si fulan datang lalu saya takut kelihatan oleh fulan, saya tidak beramal. Tidak. Ya. Dan kita beramal juga karena Allah SWT, bukan karena manusia. Imam Nawawi menjelaskan makna kalamuhu rahimahullah. Makna dari perkataan rahimahullah Fudail bin Iyad, anna man azima ala ibadah. Barang siapa yang berazam untuk beribadah.
wa tarakaha. Kemudian dia meninggalkan makhafatan atau mukhafatan ayyarahan nas, karena takut dilihat oleh manusia. Fahuwa mura'in, maka dialah orang yang riya. Maka dia telah riya saat itu. Li'annahu tarakal amal li ajlin nas, karena dia meninggalkan amal gara-gara. Wa amma law tarakaha li yusalliha fil khalwah fahada mustahab. Berbeda kalau dia meninggalkannya, misalnya dia mau sholat lalu sholat sunnah, tiba-tiba banyak orang datang sehingga rame, mengatakan dia meninggalkannya li yusalliha fil khalwah, karena dia ingin mengerjakannya sendirian. Jadi bukan karena takut kelihatan atau karena takut dipuji manusia, itu yang disebut riya malah. Ya. Tapi bagi dia tidak ada masalah dengan hadirnya orang atau enggak, hanya mungkin karena rame dia pengen sholat sunnahnya itu dalam kondisi yang lebih khalwat, yang lebih sepi. Ya. Kemudian beliau kecualikan lagi illa antakuna faridah, kecuali itu memang amalan wajib, jadi tidak boleh. Ya. Kecuali amalan wajib, jadi tidak boleh karena alasan tadi pun tidak boleh. Dia pergi karena ingin bersendirian, lebih enak, lebih sepi, tidak boleh. Au zakat wajibah, atau zakat yang wajib, maka jelas itu tidak boleh ditinggalkan hanya gara-gara manusia. Au yakuna aliman yuqtada bihi, atau dia adalah seorang alim yang menjadi contoh bagi orang lain. Ya. Fal jahru bil ibadah fi dzalika afdal. Maka bahkan bagi orang yang menjadi contoh bagi orang lain, al jahru bil ibadati fi dzalika, menunjukkan ibadahnya dalam hal itu afdal, lebih baik. Ya, itu tentang riya dan beberapa pendapat para ulama kita yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi melanjutkan, wa kama anna riya muhbitun lil amal kadzalika at-tasmi'. Ya, ini hal lain, sebagaimana riya ingin dilihat, begitu juga at-tasmi', ingin didengar atau ingin diceritakan oleh orang lain sehingga cerita itu akhirnya terdengar kepadanya. Ya. Yaitu wahwa ayya'mala lillah, dia beramal karena Allah SWT fil khalwah, dalam sendirian, summa yuhadditsun nas bima amil. Kemudian dia menceritakan kepada manusia atas apa yang dia amalkan. Ya, dia tidak ingin dilihat tapi ingin didengar. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu mengatakan, man sam'a sama'allahu bih wa man ra'a ra'allahu bih. Barang siapa yang ingin didengar maka Allah akan memperdengarkan itu, tapi tentu itu kembali amal yang akan tertolak, ya, kembali seperti niat yang buruk di atas. Wa man ra'a ra'allahu bih. Dan barang siapa yang berniat untuk dilihat orang, maka Allah akan membuat itu terjadi. Ya, sebagaimana dalam waliyadzubillah hadis 3 orang yang pertama dimasukkan ke neraka, dia ingin dilihat orang sebagai orang yang pemberi harta, orang yang muhsin, baik memberikan hartanya, orang yang alim, orang yang pandai membaca Al-Quran, atau orang yang berani berjihad, maka Allah memang menjadikan dia dikenal dengan semua itu, tapi waliyadzubillah di hari akhirat semuanya ditolak oleh Allah SWT, bahkan dia dilempar ke neraka. Qala ulama, para ulama juga menerangkan, fa in kana aliman yuqtada bihi, jika dia seorang alim yang kembali yuqtada, menjadi contoh, wa dzakara dzalika tansyitan lis-sami'in liya'lamu bihi falabas. Dia tidak apa dia menceritakan ketika itu memang dalam nuansa memberikan pendidikan, ya, tansyiton tadi, memberi semangat kepada orang-orang yang mencontoh kepada dia. Ya, misalnya dia pimpinan pesantren, tidak apa-apa dia menceritakan kepada murid-muridnya atau dia guru. Ya. Beliau mengatakan sini, qala al-Marzabani rahmatullahi ta'ala alaih. Ini sudah ganti topik, ya. Seorang ulama mengatakan yahtaju ila arba'a khisalin. Seorang yang sholat itu perlu kepada 4 hal. Hatta turfa'a sholatu. Sampai sholatnya insya Allah diangkat dan diterima oleh Allah SWT. Hudurul qalbi, satu hadirnya hati. Syuhudul aqli, ya, hadirnya, sadarnya akal dia. Jadi dia melakukan itu dengan kesadaran. Ya, akalnya sadar, hatinya hadir. Wa khudu'ul arkan, dan
rukun-rukun salatnya, tubuh yang dia gunakan salat juga khudu, tunduk, ya. Wa khusyu'ul jawari, dan hampir serupa ya, artinya khusyuknya anggota tubuh dia, ya. Dan ini penting juga, jadi tidak terang dalam fikih Asy-Syafi'i tidak banyak bergerak misalnya dalam salat dan lain sebagainya. Faman shalla bila huduril qalbi fahuwa musallin lahin. Barang siapa yang salat tanpa kehadiran hati, maka dia salat yang lahin, lalai. Wa man shalla bila syuhudil aqli fahuwa musalli sahin. Maka dia, kembali mohon maaf ini karena kelemahan diksi. Jadi kalau kurang semuanya itu, maka dia lalai dalam salatnya, kosong dalam salatnya. Tanpa ketundukan arkan, fahuwa musalli jafin, maka dia kering dalam salatnya. Wa man shalla bila khusyu'il jawari fahuwa musallin khati. Ketika dia tidak khusyuk dengan anggota tubuhnya, jadi anggota tubuhnya bahkan tidak bisa tunduk, tidak bisa terdiam, bahkan yang mengatakan dia salah dalam salatnya. Wa man shalla bihadhil arkan fahuwa musallin wafin. Siapa yang salat dengan 4 ini, maka dia orang yang salat dan cukup, artinya bisa diterima, turfa'at tadi, diangkat salatnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Imam Nawawi melanjutkan perkataan sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, arada biha a'malu duna a'mal al-mubahat. Imam Nawawi menjelaskan di sini al-a'mal binniyat, innamal a'mal binniyat, sesungguhnya amal itu bergantung kepada niatnya. Al-a'mal di sini, kalau rekan-rekan lihat ada alif lamnya di situ, sehingga ini istilahnya al-ma'rifat khusus ini. Amal yang bagaimana? Imam Nawawi menerangkan a'malut ta'at, yaitu amal-amal ketaatan, bukan amal-amal yang sifatnya mubah. Dan demikian juga para ulama kita menjelaskan, para ustadz kita kembali seperti disampaikan oleh guru kami Ustaz Muhammad Yusran Ansar, bahwa memang yang dimaksud adalah amal-amal ketaatan. Ya, Imam Nawawi kembali kita lanjutkan menukil ulama lain, Al-Haris Al-Muhasibi, al-ikhlas la yadkhulu fi mubahin li'annahu la yashtamilu ala qurbihi wa la yu'di ila qurbah. Keikhlasan itu tidak masuk dalam amal-amal yang sifatnya mubah. Jadi amal-amal yang mubah memang tidak mengapa, meskipun dia tanpa niat, karena tidak la yastamilu ala qurbihi, tidak mencakup pendekatan, ya, taqarrub kepada Allah SWT, dan tidak membawa kepada kedekatan kepada Allah SWT. Qaraf'il bunyan la li ghardin, misalnya membuat bangunan yang memang tanpa tujuan ibadah. Ya, maka ya seperti itu, dia membangun bangunan ya seperti itu. Ya. Jadi pada dasarnya tidak mengapa dia tidak berdosa, maka kembali yang dia dapatkan ya apa yang dia bangun itu. Ya, tetapi dia tidak bisa berharap pahala dan lain-lainnya. Amma idza kana li ghardin, adapun ketika memang amal itu untuk sebuah tujuan yang baik, seperti membangun masjid atau kubah, bangunan yang lebih mewah di sini, arbita, fayakunu mustahabban, maka itu menjadi sesuatu yang mustahab, menjadi amalan yang mustahab. Ya, ulama lain menjelaskan memang amal-amalan yang mubah dia pada dasarnya tidak harus kita berniat kita mau melakukan sesuatu, tidak apa-apa. Tapi kalau kita meniatkan itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, ya misalnya tidur kita, ya, maka insya Allah dia bisa menjadi mustahab, sesuatu yang dicintai oleh Allah SWT, atau kita bisa berharap pahala darinya. Qala, dan hal penting lainnya, wala ikhlas fi muharram wala makruh, tidak ada keikhlasan dalam hal-hal yang haram, diharamkan, juga tidak dalam hal yang makruh, hal-hal yang dibenci. Kaman yanduru ila ma la yahillu lahu an-nadhra ilaih. Misalnya beliau contohnya orang yang sesuatu yang tidak halal, maka tidak ada istilah ikhlas di situ, ya. Meskipun beliau wa yaz'umu annahu yanduru ilaihi, dia berpikir, dia meyakini, dia melihat hal tersebut, dia tafakkaru fi san'illah, untuk bertafakkur, artinya mentafakuri ciptaan Allah SWT.
Ya, misalnya kanadzir ila al-amrad. Al-amrad mungkin saya terjemahkan tarian-tarian yang tidak baik ya. Mungkin dia bisa berdalih saya tujuannya ikhlas ya, maka mulai mengatakan la ikhlas fi mahram dalam hal yang atau muharram dalam hal yang diharamkan atau hal yang makruh. Ya, wa hadza la ikhlasa fihi bal la qurbah. Tidak ada keikhlasan dan itu juga sama sekali tidak ada taqarrubnya kepada Allah SWT sama sekali. Ya. Ini al-batah, ini bahasa Arab yang artinya sama sekali. Qala, dan Imam Nawawi menambahkan di sini tentang as-sidqu, kejujuran. Ya, dan hubungan antara kejujuran dengan an-niyat. Ya. As-sidqu, kejujuran itu, ya sidq itu adalah beliau sampai di sini as-sidqu adalah ya, ini yang dimaksud kejujuran menurut Imam Nawawi adalah wasful abdi fi istiwa'i sirri wal alaniyah wal zahir wal batin. Samanya kondisi hamba yang di dalam dan di luarnya. Jadi apa yang ada dalam batinnya dan apa yang diamalkan, yang zahir dan yang batin itu sama. Sama kondisinya dalam sir, dalam kondisi sendirian atau rahasia, wal alaniyah, dan dalam kondisi alaniyah, ramai atau terbuka. Nah, itulah as-sidq. Ya. Dan beliau menyebutkan wasidqu yatahaqqaqu bi jami'il muqamat wal ahwal allati wal ahwal, dan sidq ini tercipta dengan mewujudkan jami'il muqamat, semua pendukung-pendukungnya ya, untuk bisa seperti kejujuran tersebut. Hatta innal ikhlas, dan ini mungkin poin yang menarik ya. Hatta innal ikhlas yaftakiru ila sidq. Dan ikhlas itu bahkan butuh kepada as-sidqu itu. Sebaliknya wasidqu la yaftakiru ila syai'in. Sidq, kejujuran seperti di atas ya. Ketika seorang hamba sudah sama antara kondisi batinnya dan apa yang tampak keluar, dia sama baik sendirian juga ketika dalam keramaian, maka itu as-sidqu. Ya, dan itu seakan Imam Nawawi di sini mengatakan itu lebih tinggi ya, seakan-akan lebih tinggi daripada keikhlasan tadi. Ya. Nanti ada penjelasannya. Li'anna haqiqatul ikhlas, ini penjelasan Imam Nawawi, karena hakikat keikhlasan adalah iradatullahi ta'ala bitta'ah, menginginkan Allah SWT sebagai tujuan dari ketaatannya. Namun, faqad yuridullaha bis-shalah walakinahu ghafil an huduri al-qalbu fiha. Terkadang niatnya ikhlas, waqad yuridullaha bis-shalah, ingin Allah SWT dalam salatnya, tetapi dia lalai dalam menghadirkan hati di dalam salat tersebut. Ya. Sebenarnya kita tahu secara umum bahwa keikhlasan itu bukan syarat cukup ya. Dia perlu menghadirkan hal-hal yang diperlukan agar sholatnya itu memang bisa diterima oleh Allah SWT. Ya, hal-hal yang memang menjadi pokok dari sholat itu sendiri. Sedangkan as-sidqu, beliau menerangkan, Imam Nawawi menerangkan, sidqu adalah iradatullahi bil ibadah, menghendaki Allah SWT dalam ibadahnya, ini keikhlasan, ma'a huduril qalbi ilaihi, beserta hadirnya hati dalam ibadah tersebut. Ya. Ini beliau coba lebih detail tentang ikhlas dan as-sidqu. Maka beliau sampai berkata, faqullu sadiqin mukhlis. Setiap yang sadiq itu mukhlis. Wa laisa kullu mukhlis sadiqan. Tetapi sebaliknya tidak semua yang ikhlas itu sadiq. Ya. Wa huwa ma'na ittisal wal infisal. Beliau menjelaskan lebih detail, itulah makna ittisal dan infisal. Li'annahu infasala an ghairillah wattasala bil huduri billah. Ya, ittisal berhubung dan berpisah, menyatu dan berpisah. Ya, ini istilah yang sering dibahas dalam tazkiyatun nafs. Ittisal berhubung adalah ketika dia infisal, dia terpisah an ghairillah, dari selain Allah SWT, wattisala, dan dia bersatu dengan Allah
Artinya bersatu dalam ibadah tersebut bil huduri billah, dengan hadir dalam ibadahnya tersebut untuk Allah SWT. Dan itu juga wa huwa makna at-takhalli amma siwallah. At-takhalli mengosongkan tujuannya dari selain Allah SWT, wa takhalli bil huduri baina yadayillahi subhanahu wa ta'ala, dan mengkhususkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, paragraf ini sebenarnya begitu dalam terkait dengan tazkiyatun nafs. Bagaimana kita betul-betul mengikhlaskan, bahkan sampai tadi iradatullah, menginginkan Allah SWT dan menghadirkan hati ketika beribadah tersebut. Menghadirkan hati ketika beribadah. Jadi memisahkan yang lain dan hanya menghadirkan hati kita untuk Allah SWT dalam ibadah tersebut. Ya. Oke. Kita lanjut sedikit lagi. Mungkin sepertinya Anda bisa semua ya Pak Usnya. Tidak apa. Kita bisa lanjut nanti. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sini ada penjelasan mengalir. Innamal a'mal, kan tadi innamal a'mal, sesungguhnya amal. Maksudnya yahtamilu, maknanya atau bisa dibawa kepada makna innama sihatal a'mal, sesungguhnya sahnya sebuah amal, au tashihul a'mal, atau benarnya sebuah amal, au qabulil a'mal, atau diterimanya sebuah amal, au kamal al-a'mal, atau sempurnanya sebuah amal itu dengan niat. Ya, jadi maknanya adalah innamal a'malu binniyat, hanyalah amal-amal itu bisa sah, bisa diterima karena niat. Wa bihadza akhadha al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Dan dengan ini Imam Abu Hanifah juga berpendapat dengan pendapat yang di atas. Wa yustathna minal a'mal ma kana min qabilit turuq kaizalatin najasah wa raddal ghusub wal awari wa isalil hadiyati wa ghairi dzalika. Fala tatawaqqafu sihhatuha ala niyatil musahhihah lakin tawaqqafa thawab fiha ala niyatit taqarrub. Jadi ada amal-amal yang memang dia tidak perlu niat tetapi dia sudah sah. Misalnya di turuk, ya, amal-amal yang memang meninggalkan, ya, karena amal itu bisa mengerjakan atau meninggalkan, ya, atau termasuk di situ juga adalah izalatin najasah, membersihkan najis. Misalnya ada kotoran, ada najis di tangan kita, lalu kita bersihkan, itu para ulama tidak perlu niat, sudah sah itu. Artinya boleh kita membersihkan dan sudah sah membersihkannya itu tanpa perlu kita berniat untuk amal-amalan yang sifatnya izalah seperti tersebutnya. Warudal ghusub, mengembalikan barang-barang hasil curian, itu tidak perlu niat. Wal awari, di sini dijelaskan oleh penulis jama' dari ariyah, ya, kita menolak sesuatu yang bersifat telanjang, ya, artinya sesuatu yang jelek. Penolakan terhadap itu, jadi kita bukan mengerjakan, tapi kita meninggalkan sesuatu yang jelek, maka itu tidak perlu niat, ya, tidak perlu niat. Fala tatawaqqafu sihhatuha ala niyatil musahih. Jadi ketika kita meninggalkan sesuatu yang jelek, maka sudah sah, itu sudah benar, karena dia tidak perlu ada niat yang seperti itu. Tetapi ya tawaqqafu thawab, tetapi pahalanya tawakuf atau terhenti sampai ada niat taqarrub. Ya. Jadi dari sisi sah, satu poin, tapi pahalanya ketika dia ingin meniatkan taqarrub, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau contohkan lagi di sini, wa min dzalika ma idza at'ama dabatahu. Orang yang memberi makan kepada hewan peliharaannya. Kalau dia maksud dengan memberi makannya adalah imtisal amrillahi ta'ala, fa innahu yusabu. Kalau dia memberi makan karena mengerjakan perintah Allah SWT, ya, tarahum, memberi kasih sayang kepada makhluk Allah SWT, maka yusabu, dia akan dapat pahala. Wa in qasada, jika dia berniat bi'it'amiha, dengan memberi makannya tersebut hifdzu maliyah,
menjaga hartanya, yaitu hewannya tersebut, fala thawab, maka tidak ada thawab, tidak ada balasan. Para ulama lain menjelaskannya dengan lafaz hadisnya, wa innama likulli imri'in ma nawa, seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya tadi ingin menjaga agar kuda-kudanya atau ayam-ayamnya itu sehat, maka apa yang dia dapatkan? Yaitu insya Allah hewan piaraannya sehat. Tetapi dia jangan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia jangan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling pentingnya untuk menyertakan imtisal amrillah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzakarahu al-Khuraifi. Di sini al-Quraifi yang menukil menyebutkan bahwa disebutkan contoh ini dari ulama lain, al-Quraifi. Dan hal menarik diberikan oleh Imam Nawawi di sini, wa yustatsna min dzalika farsul mujahid. Ya, kuda-kuda untuk jihad itu dikecualikan. Kalau tadi kan kalau seseorang ada hewannya, dia memberi makan dengan niat imtisal ibadah kepada Allah SWT, maka insya Allah dia dapat pahala. Tapi khusus hewan untuk peperangan, ya, jika dia menyiapkan hewan tersebut di jalan Allah SWT untuk berperang di jalan Allah SWT, fa innaha, maka jika idza syaribat, jika hewan itu minum, kuda itu minum, wa huwa la yuridu syaqiha, padahal dia tidak berniat untuk memberi minum hewan tersebut, ya, dia tidak berniat, maka usiba ala dzalika kama fi sahih al-Bukhari, maka dia tetap mendapat pahala atas minumnya kuda tersebut, seakan-akan dia dapat pahala memberi minum kuda tersebut sebagai pelaksanaan terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sini contoh lain, kadzalika az-zaujah, begitu juga dengan istri. Wa kadzalika ighlaqul bab, begitu juga menutup pintu, wa itaful misbah, itfaul misbah, memadamkan lampu ketika tidur, idza qasada bihi imtitsal amrillah usiba, jika dia mengerjakan semua itu imtitsal amrillah usiba, maka dia akan mendapat pahala, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu. Jika dia meniatkan yang lainnya, amrun akhar fala thawab, maka dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu. Ya, dia akan mendapatkan tadi rumahnya terjaga karena dikunci pintunya, mungkin dia hemat listrik karena dimatikan lampunya, tapi dia tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita Pak Wisnu, apa mau cukup dulu, Pak? Tanya ya, mungkin dari yang lain, jika ada pertanyaan, mungkin itu dulu. Tapi kalau nggak ada bisa diteruskan. Oke. Silakan, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan. Oh, Rida, gimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, saya tertarik dengan pernyataan yang tadi dari Imam An-Nawawi terkait dengan amal yang niatnya itu dua ya, karena Allah dan juga karena dunia itu tertolak. Nah, tidak jarang ya kita berniat juga untuk dunia. Nah, contohnya misalkan bagaimana dengan hadis yang sedekah itu bisa menolak bala gitu kan. Nah, itu kan kalau menolak balanya sendiri sebenarnya kan untuk kepentingan dunia ya, untuk kepentingan dunia kita. Artinya kita bersedekah dengan diniatkan dengan makhluk. Apakah itu termasuk kepada hal yang tadi disebutkan oleh Imam Nawawi seperti itu? Ya, jazakumullah khair Rida atas pertanyaannya. Mirip dengan contoh tadi. Biasanya memang yang jadi kunci di sini dan para ulama menekankan kata dan-nya itu ya. Jadi
Allah dan. Jadi seakan-akan sama gitu posisinya. Itu yang jadi masalah dan itu menjadi sebabkan ditolak. Ya. Dan jadi jawabannya bisa dikiaskan dengan yang tadi, yang sholat zuhur, antara dia datang untuk sholatnya karena Allah SWT, tapi kemudian ketika sholat datang orang lain dan mulailah dia berniat untuk untuk memanjangkan rukun-rukunnya, bacaannya dia panjangkan. Maka penjelasannya yang panjangnya itu karena niat manusia itu tertolak, tapi sholatnya sendiri tidak tertolak. Ya, maka ketika dia melakukan infaknya tersebut, mungkin apa yang dia niatkan ketika itu, ya itulah yang akan dia dapatkan, tapi dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tentang yang tadi yang infak, kalau memang dia niatnya misalnya mengamalkan amalan Nabi kita Muhammad SAW, ya, atau perintah dari Allah SWT, dan itu posisinya sama, maka insya Allah dia dapat pahala. Lalu dia pun meniatkan balasan sebagaimana dalam hadis tersebut, yaitu misalnya dipanjangkan umur, dibanyakan lainnya, maka dia bisa dapatkan berdasarkan buah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Allah alam, mungkin ada ulama yang berbeda pendapat. Tapi di sini Imam Nawawi mengambil dari matannya ini, dari syarahnya, penjelasan seperti itu. Mau untuk tambahkan, Arida, diskusinya? Ya, karena ada juga beberapa ustadz yang lain itu menggalakkan sodakoh untuk mencari kekayaan gitu kan, Ustaz, seperti itu. Apakah ini termasuk kepada hal tersebut juga, Ustaz? Ya, mungkin mardud dia tertolak bahwa itu ibadah, tapi apakah dia bisa kaya dengan itu? Ya, mungkin bisa kaya. Likulli imri'in ma nawa, apa yang dia niatkan, yaitu akan dia dapat. Tapi apakah dia mendapat keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu hal lain. Ya, yang jadi masalah kalau ada dua-duanya bagaimana? Nah, ini mungkin wallahu a'lam. Kalau dia niatnya hanya kaya saja, tentu itu jelas ya, bahwa itu yaitu niat dia sama dengan orang non muslim, maka dia bisa kaya dengan itu kalau memang dia benar dalam mengerjakannya. Tetapi dia tidak bisa berniat keutamaan di sisi Allah SWT, berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang jadi masalah tadi, kalau bersamaan bagaimana? Ya, maka mungkin bisa kembali kepada diri kita. Ya, kalau berkaca dari hadis tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan Allah SWT Maha tahu sebenarnya dia niatkan untuk apa. Ya, dia niatkan untuk apa. Meskipun klaimnya mungkin lillahi ta'ala dan kaya, tapi kalau kembali ke lafaz hadisnya, wa innamal likulli imri'in, bagi setiap orang, ma nawa, apa yang dia niatkan. Terkait beberapa niat dalam satu amal, ulama secara umum membolehkan misalnya amal kita sholat sunnah qabliyah subuh dengan tahiyatul masjid, itu bisa dapat dua-duanya insya Allah ketika ke masjid dalam amal seperti itu. Dan itu pendapat yang ma'ruf, masyhur di kalangan para ulama kita. Tapi yang tadi dua, wallahu a'lam, mungkin kita coba cek kepada perkataan ulama yang lainnya. Yang jelas secara kehati-hatian kita sendiri bisa cek kepada niat kita, ya. Dan Allah SWT tentu tahu sekali apa yang kita niatkan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Syukran jazakallah, Ustaz. Ansarullah, Anca?
Silakan, Cak. Silakan, Cak. Tafadhol. Tidak, dilanjut saja. Ana izin bicara, Ustaz. Oh iya. Rahmat. Ya, syukran. Ya, melanjutkan barusan dari Afrida ya mengenai tentang niat kita bersedekah misalkan ya, selain kepada Allah juga berdasarkan hadis untuk sebagai penolak bala seperti itu. Nah, kalau misalkan yang sudah Ustaz Topan sampaikan di awal tadi yang niat selain Allah karena manusia itu, yang pertama kan yang manusia saja, yang kedua karena Allah dan manusia, yang mana kedua-duanya itu tertolak saja. Nah, ini saya melihat ini manusianya itu orang lain. Nah, pertanyaan saya yang sekarang ini berkaitan dengan yang barusan sama Akhirda sampaikan. Ini niatnya pertama karena Allah, yang keduanya karena untuk manusia, untuk kita sendiri. Sebagai contoh nih, saya bersedekah, misalnya ini karena Allah, tapi di lain pihak lagi, saya berharap ada akan tertolak bala dengan sedekah itu. Contoh lain juga pada saat kita berolahraga. Saya berolahraga karena Allah. Tapi di lain itu juga saya berniat agar sehat ya, seperti itu. Mohon penjelasannya Ustaz ya, karena ini manusianya berbeda, bukan manusia orang lain tapi diri kita sendiri. Syukran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, jazakumullah khair. Ya, menarik sudut pandangnya. Jadi yang di sini ya, bahwa riya itu ada dua. Allah yurida bi ta'atihi illan nas, dia melakukan ketaatan karena ingin manusia. Tadi Rahmat Sagara menekankan bahwa berpendapat bahwa manusia di sini maksudnya manusia yang lainnya. Dia ingin terlihat oleh manusia yang lain. Lalu bagaimana kalau manusia itu diri kita sendiri? Kita ingin sehat, misalnya ingin lain sebagainya. Maka Allah Adam kembali seperti amalan mubah yang tadi disampaikan oleh Imam An-Nawawi, ya. Membangun lain-lainnya ketika dia diniatkan, misalnya sehat sendiri itu kan ya untuk apa gitu. Seorang muslim pengen sehat, seorang non muslim pengen sehat, tapi mungkin keinginan itu nilainya beda, dan itu yang perlu ada perbedaannya antara keinginan dunia seorang muslim dengan keinginan dunia seorang non muslim yang tidak mengenal keikhlasan. Dan itu yang kembali itu mungkin yang perlu dihadirkan, dan itu diantara esensi kita belajar tentang ikhlas adalah keikhlasan itu hadir dalam setiap sudut kehidupan kita. Hal-hal yang mungkin mubah, tapi karena kita ada niat di dalamnya, itu yang menjadi spesial. Orang lari misalnya, atau naik sepeda sekarang, Pak Wisnu yang lagi hobi lari, ya, dan itu tentu bagus, tapi kembali innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapat apa yang dia niatkan. Apa tidak boleh saya niat karena untuk sehat? Boleh, tetapi dapat sehat. Jangan berharap ingin lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita berniat lebih jauh lagi bahwa kesehatan itu karena saya ingin bisa beramal lebih banyak dan lain sebagainya, maka di situ kita menjadi beda karena niat kita, ya, beda karena niat kita. Sama tadi juga orang pengen kaya, ya orang lain pun juga pengen kaya, tapi seorang muslim mungkin berbeda dalam niat ingin kayanya dengan orang yang muslim. Dan maaf, mungkin tambahan di sini, ya, ada catatan lain sebenarnya di buku lain, tapi mungkin dapat ditambahkan di sini. Ini catatan dari penjelasan Zakaria Al-Ansari di poinnya beliau, bahwasanya yang beramal untuk dunia la yahsulu lahu illa ma nawa. Ada dua syaratnya sebenarnya. Tidak akan terjadi kepada dia apa yang dia niatkan, ya. Juga tetap ketika diinginkan oleh Allah SWT. Jadi orang yang ingin dunia itu
Allah sebutkan, dari hadis sebutkan, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia terima. Zakaria Al-Ansari mengatakan itu adalah maksimumnya, paling top yang akan dia terima adalah apa yang dia niatkan. Jadi misalnya tadi kita ingin sehat, maka kita sepedahan misalnya, maka yang paling top yang akan dia dapatkan adalah itu, jika Allah menginginkan dia sehat juga. Dan Az-Zakaria Al-Ansari menyebutkan ayat di surah Al-Isra ayat ke-18, man kana yuridul ajilah, barang siapa yang menginginkan al-ajilah, yaitu dunia, ajjalna lahu, Allah akan berikan dunia itu kepadanya, fiha, ya, ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Ma nasya', apa yang dikehendaki oleh Allah SWT, liman nurid, bagi siapa yang diinginkan oleh Allah SWT. Jadi ada dua syaratnya, ya. Ma nasya', ketika Allah memang menghendaki hal tersebut, liman nurid, dan bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Jadi nambahkan tadi bahwasanya wa inna malikul imri'in ma nawa, dalam urusan dunia itu paling pol adalah mendapatkan apa yang dia cita-citakan itu, kalau memang itu hanya sebatas dunia, ingin sehat misalnya, ingin cerdas saja, ya, ingin lain sebagainya, kaya, maka paling pol itu, meskipun tidak ada jaminan bahwa itu akan terjadi, karena tadi manasya liman nurid, surah Al-Isra ayat ke-8, ya, surah Al-Isra ayat ke-8. Wallahu alam, itu mungkin Kang Rahmat, Kang Rida, dan mungkin menarik tadi diskusinya, semoga kita bisa coba cek-recek kembali di dalam syarah-syarah yang lainnya. Nah, jelas di sini sebentar, ada chat ya. Ada dua itu. Lena. Begini ya, Akhrida, Kang Rahmat. Syukran, Ustaz. Nah, Afwan. Insya Allah semoga bisa dielaborasi lebih lanjut. Ya, Anda juga coba cek. Dan, Pak Rahmat Setiono, Assalamualaikum. Oh ya, tidak apa Pak Rahmat, jazakumullah khair sudah hadir. Semoga jadi pahala buat kita semua. Dari Ukti Lena, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana dengan orang yang berbuat baik tapi kemudian dimasukkan ke TV atau media lainnya? Ya. Jadi dia berbuat baik tapi kemudian dimasukkan ke TV atau media lainnya. Nah, kembali pertanyaannya, dan hendaknya semua orang bisa bertanya kepada dirinya sendiri, dan untuk dirinya sendiri memang lebih baik dia banyak curiganya, hanya tidak terlalu pede. Ya, dia betul-betul berhati-hati, ya, seperti yang tadi disampaikan, ya, orang yang ketiga tadi, orang yang di bagian awal seperti Imam Nawawi, dia selalu merasa kurang, dia selalu merasa dan saya kurang ikhlas. Tapi kembali pada dasarnya semua itu harusnya tidak mengurangi niat ikhlasnya kalau memang dia bisa ikhlas. Jadi kalau dia ikhlas, itu tidak akan terganggu apakah tadi orang datang lalu melihat dia tetap beramal. Ya, dia tetap beramal. Jadi dia tidak, kalau istilah Fudail bin Iyad tadi, yang ria itu orang yang mau beramal, tapi ketika ada orang dia malah takut kelihatan oleh orang. Nah, mungkin mirip dengan yang ditanyakan ini, dia mau memberi nasihat tapi loh kok nanti masuk TV dan terkenal. Nah, kalau dalam tadi, kalau dia meninggalkannya gara-gara takut dilihat orang, bisa jadi malah memang berarti penilaian orang berarti bagi dia. Jadi untuk menjawabnya bagaimana, ya pada dasarnya tidak ada masalah. Ya, para ulama kita itu juga menjadi orang yang sangat terkenal di zamannya. Ya, Imam Ahmad, Imam Nawawi, Imam Ghazali yang kita sebutkan tadi, majelis-majelis mereka itu majelis yang terkenal di negerinya. Seandainya ada TV, mungkin mereka bintang TV, ada di TV-TV di zaman itu. Tetapi kembali, itu tidak serta-merta langsung merusak keikhlasan mereka. Ya, dan bagi kita juga tidak, pada dasarnya tidak merusak, tapi kembali kita sendiri hendaknya kita coba berhati-hati.
Dan untuk orang lain, para ulama kita mengajarkannya hendaknya kita husnudzon. Ya, misalnya ada orang loh ceramah, kok ini Ustadz kok ngetop banget gitu. Sedikit-sedikit ngomong langsung dia posting di TV dan di mana, maka hendaknya kita husnudzon dan berprasangka baik bahwa dia tetap ikhlas. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika kita melakukan kebaikan di samping niatnya ingin mendapatkan pahala dari Allah, kita pun ingin menyenangkan hati orang lain? Apakah boleh dalam satu amalan kita niatnya karena Allah juga ingin niat yang lain? Ini masih termasuk yang tadi. Bagaimana ketika ada tadi? Ya. Para ulama misalnya menyenangkan orang lain. Pertama, ini diperintahkan oleh Allah SWT. Jadi kalau kita memang menyenangkan orang lain, pertama orang-orang yang disebutkan dalam agama kita urutannya, ya. Mulai dari orang tua, bahkan ibu, bapak, lalu orang yang semakin dekat dengan kita dan makin menjauh terus. Ya. Jadi ada prioritasnya, ya, termasuk tentu keluarga kita, istri, anak-anak, dan lain sebagainya, bahkan tetangga dan lain sebagainya. Idkhalus surur, memberikan kebahagiaan, itu di antara hal yang disyariatkan, diajarkan dalam agama Islam. Sehingga ketika dia mengerjakan itu, pada dasarnya dia idkhalus surur, harusnya dia coba, dan ini hati-hatinya, dia idkhalus surur kepada orang lain lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan saya untuk baik baik kepada orang tua. Allah memerintahkan saya untuk baik kepada tetangga. Allah memerintahkan saya, sehingga saya baik karena memang itu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini memang ujiannya ketika nanti ternyata orang itu tidak baik kepada kita. Nah, ini ujiannya. Ya. Dan itu dalam sirah Abu Bakar radhiyallahu anhu diuji seperti itu. Abu Bakar memberikan kebaikan kepada Mistah, ya, kepada Mistah, ya, sahabat lain. Ini pria, tapi namanya muannas, Mistah. Ya. Lalu suatu saat ketika fitnah kepada Aisyah, ternyata Mistah radhiyallahu anhu termasuk yang menyebar fitnah tersebut. Dan Abu Bakar, ya, dari sisi kemanusiaannya, Abu Bakar langsung mengatakan, saya tidak akan melanjutkan kebaikannya lagi. Ya. Maka turun ayat di surah An-Nur ayat 22 kalau tidak salah. Ya. Saat ayat itu orang lebih mengingatkan, bukankah kecintaan Allah dan ampunan dari Allah yang engkau cari? Jadi ketika Anda memberi kebaikan kepada seseorang itu gara-gara apa? Ya. Kalau memang ingin kebaikan dari orang tersebut, ya, di antara tandanya ketika orang tersebut jelek kepada kita, tidak baik kepada kita, itu berhenti. Ya, dan niat ikhlas yang baik adalah ketika kita melakukannya karena Allah SWT. Dan di antara tandanya dia tidak terganggu oleh hal-hal yang sifatnya selain Allah SWT. Ya. Tentu ini mudah diucapkan tapi susah diamalkan. Ya. Bagaimana tetap melakukan kebaikan meskipun orang itu berlaku buruk kepada kita. Mengapa? Ya karena kita berlaku baik lillahi ta'ala, karena perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin diperlakukan baik oleh orang tersebut. Ya, kembali jadi idkhalus surur, memang pada dasarnya kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk idkhal surur, untuk memberikan kebahagiaan. Kang Rida, ya, mangga silakan ngelonin anaknya dulu. Dari Akh Indra, bismillah, jikalau seseorang berbuat baik karena riya hari ini, lalu setelah beberapa tahun teringat lalu beristighfar, apakah amalnya diterima atau tetap menjadi dosa riya? Makna taqabbalallahu minna wa minkum sewaktu awal bulan Syawal setelah ibadah bulan Ramadan, bagaimana kaitannya dengan bab niat? Dulunya riya, lalu diperbaiki sekarang dengan beristighfar, apakah amalannya diterima? Wallahu a'lam. Anda tahu yang wallahu a'lam, sebatas yang Anda tahu ya amalnya memang sudah gugur, dan makanya insya Allah dia dapat pahala dari istighfarnya tersebut, ya. Dia dapat pahala dari pahala taubatnya tersebut. Apakah
Ya, pahala dari taubatnya tersebut. Apakah amalnya yang dulu jadi kebaikan? A'lam. Kalau diampuni bisa. Artinya ya sudah, ketika itu adalah dosa maka bisa hilang. Tetapi apakah jadi pahala? Wallahu a'lam. Jadi dia dosanya, riyanya itu bisa hilang dengan istighfar, dengan taubat. Tapi apakah bisa berbalik malah menjadi amal soleh? Wallahu a'lam. Secara umum kalau kita lihat dari ilmu yang anak tahu sampai sekarang, maka dia tidak bisa menjadi kebaikan. Tetap dia paling minim adalah dia hilang dosanya, dan saat itu ketika dia taubat, istighfar, dia dapat kebaikannya. Ya. Dan itulah mengapa orang perlu bersegera untuk istighfar dan taubat, agar dia masih ada waktu dalam hidupnya untuk mengumpulkan kembali amal-amal kebaikan setelah istilahnya dia mulai buku baru. Ya. Mulai buku baru yang sebelumnya dihapuskan. Allahu a'lam. Ya, jadi kalau tetap terkait pertanyaan itu, atau tetap menjadi dosa riya, maka jawabannya insya Allah bisa diampuni. Ya, Allah bisa mengampuni dosa tersebut. Ya, yang tidak bisa mungkin wallahu a'lam adalah itu berbalik menjadi amal soleh. Ya, tidak berbalik menjadi amal soleh. Yang paling pol ya diampuni. Ya, dan dia dapat pahala dari taubat dan istighfarnya. Makna taqabbalallahu minna wa minkum sewaktu awal bulan Syawal setelah berada Ramadan, bagaimana kaitannya dengan bab niat? Kaitannya ya sebenarnya kembali niat seseorang tetap ada dalam hatinya ketika dia mengamalkan amalan-amalan sebelumnya. Tapi seorang muslim, tadi sebagian disebutkan oleh Imam An-Nawawi di bagian awal, yang ketiga ini yang di layar tampil, yang ketiga dia melakukannya di sini disebutkan ma'adzalika qalbuhu khaifan, hatinya selalu merasa takut amalnya itu tidak diterima. Ya, li'annahu la yadri hal qubila 'amaluhu ma'adzalik am la, apakah amalnya diterima atau tidak. Sehingga kalau kita melihat sisi dari taqabbalallahu minna wa minkum adalah kita saling mendoakan, dan doa kita kepada Allah SWT agar memang amal-amal kita sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini secara mana insya Allah bagus ya, bagi hati kita juga bagus. Jadi kita selalu berdoa agar ibadah kita yang sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga diantara bentuk menyelamatkan diri kita dari ujub tadi. Ya. Sampaikan di sini bahwasanya qad ta'arrada lahu afatul ujub. Kalau ujub maka hilang semuanya. Nah, orang yang ujub biasanya dia merasa itu diterima oleh Allah SWT, bahkan dia merasa amalnya itu paling baik di antara orang-orang yang beramal. Saumnya itu paling baik di antara orang-orang yang saum di kampungnya, di negerinya. Tapi kalau dia hadirkan makna kalimat itu, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima. Artinya, saat ini tidak ada jaminan ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya dia berusaha untuk memperbaiki. Ya, memperbaiki amal-amal dia ke depan. Ya, dan menjaga amalnya tadi. Ya, menjaga amalnya tadi supaya tidak hilang karena ujub, karena takabbur. Ya. Ada juga amal yang bisa hilang karena misalnya orang berinfak, tapi lalu dia mannan, dia menyebut-nyebutkan infaknya itu. Akhirnya amalnya jadi hilang. Wallahu a'lam. Iya. Seperti itu mungkin Indra. Anca, Anda jadi nanya? Ya. Tidak. Tadi hanya nggak sengaja kepencet. Oh, Masya Allah. Nah, Cak. Oke. Ya, kembali jazakumullah khair diskusinya dan bacaan kita, apa yang kita lakukan dalam kajian ini, memang kita berusaha untuk memahami apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam penjelasan beliau terhadap buku
Arba'in Nawawi, dan semoga beberapa yang tadi bisa memberikan penjelasan kepada kita. Tentu saja hadis ini bukan hadisnya Imam Nawawi, sehingga ulama lain juga berhak untuk memberikan penjelasan dan bisa jadi juga lebih benar dalam memberikan penjelasannya. Tetapi dari sisi kita mempelajari warisan para ulama kita, yang akan kita ambil metodenya adalah kita coba memahami dulu buku ini, apa penjelasan Imam Nawawi, sehingga ketika pun nanti ada pendapat lain, kita bisa membandingkannya dengan lebih baik, karena kita ngerti dulu yang ini. Jadi kita mengatakan itu beda atau apa, kita mengerti yang ini dulu. Karena ketika membandingkan dengan pendapat lain atau syarah ulama-ulama lain, di antara faktor pentingnya adalah kita mengerti dulu yang bagian ini. Ya. Tadi sudah sampai mana ya Pak Wisnya? Sampai apa ya? Tapi saya mau nanya sedikit ya. Sebenarnya pertanyaannya sederhana sedikit. Tadi tentang yang mubah tadi loh, mubah. Yeah. Harus kalau tidak diniatkan kan ya nggak masalah. Tapi kalau niatkan insya Allah bisa dapat pahala. Nah cukup nggak misalnya kita setiap melakukan sesuatu yang mubah itu mengucapkan basmalah, Bismillah. Apakah itu sudah dihitung sebagai niatkan untuk Allah? Seperti itu, Ustadz Topan. Ya, ya jazakallahu khair. Insya Allah cukup ya, dan itu mewakili apa yang ada dalam hati kita. Ya, jadi insya Allah cukup. Misalnya apa Pak? Misalnya lari. Lari kan, kayak Bismillah. Atau ngasih makan kucing, Bismillah, gitu kan? Insya Allah. Atau ya menyenangkan anak, menyenangkan istri, kan gitu, Bismillah. Ya, insya Allah cukup dengan Bismillah, dan kembali sebenarnya para ulama mengatakan maqamun niat, tempatnya niat itu memang di dalam hati. Ya, sehingga Bismillah itu datang dalam bentuk menguatkan, dalam bentuk kan, menguatkan. Ya, kan sebenarnya kita sudah punya visi jauh ya sebenarnya. Ini mungkin pendapat saya nih, visi jauh yang saya yakin semuanya umat Muslim ini kalau memang menyadari perannya itu dia akan berpikir bagaimana menjadi yang terbaik di mata Allah dan tentu saja mengikuti Rasul. Tapi kemudian dalam pelaksanaan sehari-hari kan nggak mungkin sih, mungkin aja kalau derajatnya memang udah sampai segitu. Tapi kan banyak hal yang kemudian tidak bisa menghadirkan itu pikiran-pikiran itu terus. Tapi karena kita udah dibiasakan oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita untuk mengatakan basmalah setiap perbuatan yang baik. Nah, saya berpikir ya seperti itu tadi. Ya, betul. Betul. Jadi pertama tidak masalah dengan melafalkan basmalahnya tadi ya. Bahkan di dalam pertemuan lalu dalam muqaddimah ketika menjelaskan bismillah yang diucapkan atau ditulis bahkan Imam Nawawi dalam muqaddimahnya, ada hadis yang masyhur ya. Di kullu amrin tibalin, semua amalan yang penting yang tidak dimulai dengan basmalah maka hilang berkahnya. Maka kembali alhamdulillah memang itu tradisi yang bagus untuk memulai sesuatu dengan basmalah ya. Dari sudut pandang lain itu juga menguatkan hati kita ya. Jadi itu membantu hati kita untuk kuat dengan niat kita ya, dengan niat kita dalam apa yang kita pikirkan dalam hati kita, apa yang diniatkan dalam. Demikian Pak Wis. Jadi alhamdulillah itu tradisi yang baik ya, mengucapkan Bismillah ya dalam banyak hal ya, apa yang kita kerjakan ya, dan itu menambah berkah dari apa yang kita kerjakan tersebut. Ya, termasuk tadi di penjelasannya di sini mematikan lampu, menutup pintu. Jadi sekarang mungkin Bapak Ibu sekalian di sini ada hadisnya ya. Ternyata memang dalam hadisnya sunnah mematikan lampu, menutup itu ketika mematikannya, ketika mengunci pintunya itu wadhkurusmallah, menyebut nama Allah sebentar. Jadi nanti malam kunci pintunya pakai Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Matikan lampu dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat dalam lafaz hadisnya seperti itu, dan itu sesuai yang juga alhamdulillah diajarkan oleh para orang tua kita untuk mengucapkan basmalah dalam hal-hal yang baik. Kayaknya Indra ngacung. Indra gimana?
Ya Ustadz, Tafadhol. Masya Allah. mau menanggapi lagi Ustadz. Tafadhol. Ya. Nah ini bab niat ini, kalau Anda ikut kajian tarbiyah juga, terutama buat yang baru-baru hijrah ini Ustadz nih. Kadang-kadang bab niat dan ria ini dijadikan alasan buat tidak mau melaksanakan ibadah. Misalnya, ayo ke masjid, nggak mau, takut kelihatan soleh misalnya. Terus ayo bayar sodako, infak, nggak mau gimana. Pokoknya alasannya kan, jadi dia yang seperti yang tadi itu, yang bab itu tidak menolak, tapi karena alasannya manusia. Tapi ada beberapa ustadz gitu yang ikut saya kajiannya, jadi kalau yang seperti itu, lebih baik biarkan saja meskipun dia dalam hatinya masih ada sedikit ria, tapi nanti lama-lama katanya akan hilang dengan sendirinya setelah dia tahu ilmunya gitu. Karena kalau nggak seperti itu nanti dia malah lebih tidak melaksanakannya, itu jauh besar mudaratnya daripada melaksanakannya gitu. Dengan ada sifat sedikit ria seperti itu. Nah, pengen menanggapi aja Ustaz gitu. Jadi termasuk pertanyaan yang tadi itu sebenarnya ke arah situ gitu. Jadi kalau kita, apalagi kalau sekarang kan lagi musim hijrah ya Ustaz ya. Ya. Nah, untuk ngajak-ngajak seperti itu tuh kadang-kadang bab anak mereka itu ya terutama saya kan di kampus ngajar mahasiswa gitu, semangatnya tinggi dan lain sebagainya. Tapi mungkin dalam segi niat dan lain sebagainya walau alam ya, mungkin muncul sifat seperti itu ya mungkin bisa saja muncul. Tapi dengan maksudnya tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya khawatir kalau kita udah diinikan, takutnya mereka jadi malah tidak melaksanakannya gitu, seperti itu. Ya itu minta tanggapannya aja Ustadz gitu. Jadi apakah benar nggak Ustadz yang kata Ustadz yang lain itu? Jadi lebih baik biar aja mereka melaksanakannya dulu, nanti lama-lama misalnya kayak sholat ke masjid lah. Awalnya nanti ada di hatinya ada ria, ada takut ria sama orang lain, takut ria, tapi biar ayo ke masjid paksa, sampai dipaksa lah ibaratnya, ayo ke masjid paksa. Sampai akhirnya lama-lama nanti dia itu ke masjid itu bukan hanya ria, tapi saya nggak ke masjid asa gimana ya, nggak enak ya nggak ke masjid, sholat di masjid di rumah. Nah sampai seperti itu gitu Ustaz. Ya gitu aja Ustaz, jazakallahu khairan. Nah, jazakallahu khairan. Indra. Ya pertama tentang rasa takut ria tadi, ya rasa takut ria sehingga meninggalkan amal, ya bisa kita pertama secara ilmu bisa diluruskan. Ini perkataan Fudail bin Iyad, tarkul amal min ajlin nas, ria meninggalkan amal karena manusia itu termasuk bentuk ria. Lalu tadi dari mimbab pendidikan atau dalam bahasa Arab mimbab tarbiyah, pembinaan, bagaimana orang-orang yang tidak apa-apa kalaupun dia merasa ria. Pertama tentu kalau itu keluar dari lisannya bahwa dia merasa ria, tadi memang betul kita secara lisan kita nasihati, ya, dan secara amal, secara fisik kita paksa istilah tadi ya. Ya kita tetap ajak untuk ke masjid meskipun masih ada rasa ria dan lain-lain. Dari mimbab tarbiyah Islamiyah, artinya pembinaan, membina seorang pribadi, tentunya tidak mungkin loncat langsung jadi posisi tadi orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Semuanya ada tingkatan-tingkatannya. Jadi tidak apa-apa dipaksa untuk teruslah datang ke masjid sampai lama-lama orang mau lihat, orang mau apa, bagi dia tidak apa-apa. Mungkin sampai pada level tadi, pertanyaan tadi, dia ke masjid aja misalnya masuk TV misalnya. Ini ekstrimnya. Ke masjid aja masuk TV, tapi bagi dia saat itu sudah tidak masalah. Mau masuk TV ataupun gelap gulita, tidak ada orang yang lihat dia karena pakai masker lagi dan lain-lain. Bagi dia tidak ada masalah karena itu adalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang mungkin ya bukan hanya anak-anak hijrah, kita semua tujuannya, kita semua anak-anak hijrah insyaallah ya. Tujuannya bagaimana bisa menjadi satu-satunya tujuan ya. Dan saya sering sampaikan, ini sebenarnya makna jazakallahu khairan. Ya. Kita ditarbiyah dengan kalimat jazakallahu khairan. Kita misalnya Akh Indra ada teman, lalu Indra mau ke rumahnya, sengaja mampir di martabak misalnya. Beli martabak, ya.
keluar duit, nunggu waktu, dan lain sebagainya. Ketika datang, orangnya malah bilang, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu kebaikan. Seakan-akan kalau dengan prinsip umum kan, loh kok yang balas Allah gitu. Terus Anda gimana? Kok bukan Anda yang balas? Ya, seakan-akan kita diajarkan, oh iya ya, memang Allah lah yang kita tunggu balasannya, bukan orang yang kita kasih martabaknya tersebut. Ya, meskipun secara umum kan orang harusnya kalau saya kasih ya, kapan kamu balas dengan martabak lagi atau lain sebagainya. Ya. Sedangkan dari sisi tarbiyah tadi enggak apa-apa dipaksa terus, ya, dipaksa terus, ya. Dan masyhur perkataan Imam Ghazali juga dalam masalah ini, dalam masalah thalabul ilm contohnya. Ya, mungkin mirip dengan tadi ibadah ke masjid thalabul ilm. Imam Ghazali juga mengaku di awal-awal dia thalabul ilm itu sebenarnya menurut beliau tidak terlalu ikhlas. Ya. Ada dalam sebagian riwayatnya ada nuansa yang penting dapat makan. Karena Imam Ghazali kan Masya Allah ya, bapaknya itu orang yang muhibbun lil ulama, orang yang cinta kepada ulama. Ketika meninggal, bapaknya meninggalkan uang kepada temannya agar anaknya itu dua, Muhammad Ghazali, ya. Imam Ghazali namanya Muhammad, dan saudaranya Ahmad itu bisa menjadi ulama, bisa belajar. Bekalnya habis, akhirnya terpaksa, ya bapaknya juga bukan orang yang terlalu kaya, akhirnya di pondok. Nah, seakan-akan bilang, ya di pondok bukan pengen belajar, seakan-akan Imam Ghazali bilang, ya supaya memang di pondok itu terjamin semuanya, makan ada dan lain sebagainya ada. Tapi Imam Ghazali mengatakan, tetapi ilmu itu menolak ternyata. Dia tidak mau dengan cara tidak ikhlas. Jadi lama-lama ilmu itu yang merubah dia akhirnya bisa ikhlas. Jadi betul dari tarbiyah, pembinaan kaum muslimin, ya, hendaknya kita memahami bahwa orang itu juga berubah tidak langsung menjadi ikhlas sebagaimana kita, kalau kita mau jujur kepada diri kita. Kadang mungkin pujian orang itu berdampak. Lalu kita berusaha. Suatu saat mungkin pujian orang itu sudah tidak berdampak lagi. Tapi dalam keadaan tertentu bisa jadi berdampak lagi. Nah, disitulah dengan melihat diri kita pun memahami orang bisa berubah, ya. Orang bisa berubah insya Allah menjadi lebih baik. Mungkin itu Akh Indra, dan kembali semoga semangat mendakwahi para generasi hijrah di kampusnya, insya Allah, dan juga ikhwah dan akhwat lainnya di sini. Masih ada chat? Sudah setengah, udah lebih nih. Iya. Ya, alhamdulillah. Mungkin terakhir ada share dari Rahmat Sagara. Ya, Masya Allah. Jazakumullah khair Rahmat, ya teman-teman. Jadi Pak Wisnu selain reuni Midori, ini juga reuni kajian hadis Arba'in 20 tahunan lalu di Selasar Masjid Salman. Oh, alhamdulillah. Beberapa teman TPB. Wah. Ini juga ada Mbak Casti. Oh, Masya Allah. Jazakallah Mbak Casti. Mas Udin itu ya? Kota Udin Tamrin itu Mas Udin bukan? Oh, Udin. Masya Allah. Barakallah. Ini share dari Rahmat. Jazakumullah khair. Izin saya kalau membaca bacaan basmalah saat melakukan sesuatu menjadikan kita lebih konsentrasi dan tidak pelupa bahwa kita sudah melakukan sesuatu itu. Ya, alhamdulillah ini menguatkan yang tadi yang Pak Wisnu sampaikan. Mengucapkan Masya Allah, jazakumullah khair Udin, Wafikum barakallah. Membaca bismillah ini tradisi yang baik dan bisa kita, sebagaimana para orang tua kita mengajarkan, kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita untuk membaca basmalah dalam amalan-amalan yang baik, dan dalam doa-doa tertentu kita bisa baca, yang ada doanya kita bisa bacakan doa-doa tertentu, dan secara umum kita ajarkan untuk membaca basmalah dalam amalan tersebut. Khair, malam ini ternyata kita tidak bisa tamat full, sepertinya memang begitu, karena 13 halaman kayaknya kalau satu malam terlalu cepat. Insya Allah
sebagaimana ditekadkan pekan depan kita masih di hadis 1. Kita lanjutkan baca buku Imam Nawawi ini insyaallah. Dan jazakumullah khair tadi pertanyaan dan menjadi catatan untuk coba melihat dan mungkin bila perlu nanti dijelaskan lebih gampang lagi di kesempatan kita selanjutnya. Demikian. Saya yang tutup Pak Wis atau Pak Wis tutup? Ya, langsung aja ditutup Pak Ya. Ustaz Pak. Ya, alhamdulillah. Ikhwah dan akhwat sekalian, Bapak Ibu sekalian, akang teteh sekalian, kembali di akhir mungkin saya mengingatkan diri saya dan juga kita semuanya, mari kita luruskan niat kita. Sayang semuanya apabila niat kita tidak ikhlas lillahi ta'ala, dan semoga Allah SWT membantu kita, memberikan taufik dan hidayahnya agar kita dengan semua yang kita kerjakan, khususnya sesi kajian ini, memang ikhlas lillahi ta'ala, ya, untuk ibadah kepada Allah SWT. Dan di antara bentuk keikhlasannya juga tadi bagaimana kita diberikan ilmu oleh Allah SWT melalui kalam, melalui perkataannya para ulama kita, sebelumnya melalui perkataan Nabi kita Muhammad SAW. Hadanallahu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.